yang perlu kita tularkan itu adalah virus-virus kreativitas seperti ini. Nah, ini harus kita tularkan pada generasi muda supaya apa? Ya bisa membaca peluang-peluang seperti ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bareng kita di ID Vasco, channel yang paling mantap untuk diskusi seputar fenomena yang ada di sekitar kita. Nah, untuk teman-teman sebelum kita mulai, jika teman-teman menyukai silahkan di like, dan pastinya silahkan subscribe. Dan tentunya jika teman-teman merasa kita ada kekurangan mungkin atau bahkan mendukung channel kita, silahkan di komen ya. Pun juga yang terakhir, silahkan teman-teman meng-share kepada sanak saudara, rekan-rekan sekalian jika teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat. Nah, Oke, baik. Untuk itu alhamdulillahirobbilalamin, hari ini, malam ini, di tempat yang luar biasa, kita kedatangan tamu spesial teman-teman, yaitu adalah Mas Khairul Warisin ya. Selamat malam Mas Khairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Nah, itu tentunya. Alhamdulillah. Yang penting itu. Sepakat sekali. Iya. Oke, jadi kebetulan malam ini kita diberi kesempatan oleh ID Vasco Mas untuk mendiskusikan beberapa hal yang menurut saya ini penting gitu loh. Oke. Nah, untuk itu sebelumnya saya sampaikan dulu nih profil beliau ya. Ya, Jadi, boleh. Iya. Saya manggilnya Mas karena kita kan pemuda Mas ya. Ya, betul. Nama lengkapnya beliau adalah Mas Khairul Warisin. Beliau adalah Direktur LKC. LKC Investama. LKC Investama, dan LKC Investama ini memiliki beberapa usaha ya Mas, Iya. yang pastinya perlu kita telisik lagi dan kita perlu banyak belajar dari Mas Direktur ini ya. Mas Direktur panggilnya. Boleh, tidak apa-apa. Siap. Baru lagi ini. Oke Mas, jadi per hari ini kan kita di kala pandemi Mas ya, Oke. banyak sekali para pengusaha yang gulung tikar, pun ternyata banyak sekali juga para karyawan-karyawan perusahaan yang di PHK Mas. Ya. Jadi dirumahkan bahasa halusnya, ternyata sampai sekarang belum dipanggil udah berapa bulan. Nah ternyata ini memang salah satu kuncinya itu kita harus mandiri, usaha Oh, sendiri, jadi usaha ya. sendiri. Nah hari ini kita pengen tahu nih, kira-kira eh, kita kalau mau mengawali usaha itu harus apa aja yang harus dipersiapkan, dan nantinya kira-kira apa sih tips-tipsnya kalau kita memulai usaha gitu Mas? Oke, baik. Gini Mas Sabta, untuk memulai suatu usaha itu sebetulnya tidak harus persiapan yang matang banyak itu enggak. Oh gitu. Nah, untuk memulai usaha itu ya usaha. Usaha Ya gitu. itu yang penting itu. Iya, iya. Karena kalau kita ngomong masalah usaha, usaha itu kan kreativitas. Apa sih tujuan usaha itu? Oke, Itu harus tahu dulu. Nah, memang sekarang ini PHK bergelombang di mana-mana ya karena pandemi ini. betul. Ya apalagi yang ditambah lagi lulusan baru juga ribuan. Oh iya betul, lulusan Nah, ini kampus SMA lulusan SMA banyak, lulusan kampus berapa ribuan gitu. Iya gitu. betul betul. Terus yang di PHK juga ribuan. Ribuan. Nah, sekarang ini rebutan. Nah, padahal lapangan kerja yang ada itu sangat minim. Sangat minim ya betul Mas. Nah, kita sebagai seorang pemuda itu harus kreatif di sini. Hmm, Nah, caranya seperti apa? Ya kita harus usaha. usaha ya. Usaha sendiri. Usaha sendiri. Usaha Mandiri sendiri. ya? Mandiri, makan mandi sendiri. Ya itu mandiri ya, itu. betul. Nah, kan Siap, itu. siap, siap. Nah, sekarang pada kesempatan ini kita akan mengulas bagaimana sih kita memulai usaha itu Betul. dan apa yang harus disiapkan. Oke. Nah, paling tidak nanti kita akan bahas 4 sampai 5 hal lah yang harus kita Persiapkan. yang kita punya itu ya, yang harus kita modal utama kita. Oke, betul. Memang banyak orang ngomong usaha itu pasti uang yang dianu, Iya, modal Mas. modal. Nah, padahal tuh kalau menurut para pebisnis, para apa namanya entrepreneur itu, Entrepreneur. uang itu modal uang itu sekian, nomor sekian. Yang utama apa Mas? Nah, padahal ya tetap modal lu ada, Oh, tapi bukan modal ada. bukan kapital, bukan uang. Bukan itu yang utama ternyata. Bukan. Yang pertama itu modal tuh niat. Oh,
Niat justru. Niat, justru Oke. itu yang paling paling utama. Oke. Yang pertama dan utama tuh niat. Niat itu ya apa ya? Keinginan yang bersungguh-sungguh itu ada niat. Oke, itu mempengaruhi effort kayaknya usaha kita nih. Iya. Jadi yang pertama niat, yang kedua eksekusi. Eksekusi. Iya. Oke. Jadi ada niat toh gak ada eksekusi. Goroh ya. Ya ya apa ya nggak ada apa-apa gitu kan. Betul betul. Wong niat keinginan yang bagus tapi gak dieksekusi. Iya, Sebagus apapun niat orang untuk usaha, kalau tidak dieksekusi tidak akan jadi apa-apa. iya. Iya, betul betul. Nah, sebesar apapun usaha yang akan dibangun, kalau tidak dieksekusi tidak akan jadi cash. Yes. Sepakat. Nah, tujuan kita kan usaha itu cari cash diantaranya. Iya iya. Nah, ini untuk menjadikan niat jadi usaha ini ya harus dieksekusi. Harus Harus. di apa ya? Kita action lah ya. Action. Action. Jadi dieksekusi. Jadi niat yang biasa-biasa atau apa program yang biasa-biasa saja, tapi dieksekusi dengan luar biasa, Nah. hasilnya akan luar biasa. Oke, mantap sekali. Artinya apa kalau action yang luar biasa tuh kayak mana sih Mas? Apa kan mungkin orang-orang banyak ini gimana sih? Aku kayaknya udah urus usaha maksimal banget tapi kok hasilnya gini-gini aja gitu. Mas. Nah, maksimal itu kan kata kita. Kan Iya, gitu kan? Iya, betul. Karena hasil itu tidak akan memungkiri usaha. Iya, hasil nggak pernah mengkhianati Nggak proses gitu ya? ada mungkiri, tidak mengkhianati. Oke. Kalau usahanya belum bagus, berarti hasilnya kurang bagus, berarti ada sesuatu yang belum selesai. Ini rumus itu. Itu rumus hukum Rumus, alam ya. hukum alam itu. Jadi gini, yang pertama niat itu besarkan niat. Di niat itu tadi diimplementasikan pada tujuan, goal. Goals. Ya, Nah, tujuan. apa sih yang harus kita capai itu? Kadang-kadang kita kan bingung. Mau bisnis itu bisnis apa? Kadang-kadang definisi bisnis itu sendiri masih bingung juga kan Iya, gitu. betul. Kita udah mulai usaha tapi ini sebenarnya aku ngapain sih? Nah, Gitu ya. itu bisnis kita gitu cari apa gitu. Nah, ini sebetulnya kalau kita mau berretorika itu masih mau bahas bisnis dulu di apa dan sebagainya. Itu ya bisa mencari ilmu seperti itu, tapi nggak mulai usahanya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana memulai usaha dengan modal BLT. Nah, itu contohnya itu. Oke, model BLT. Nah, BLT. ini BLT yang kayak mana? Mas? BLT itu kan bantuan langsung tunai itu ya. Iya. Berapa ratus ribu itu? Itu 600.000 kayaknya per Nah, bulan. 600.000. Nah, sekarang pertanyaannya gini, apakah bisa kita membangun usaha dengan modal 600.000? Oke. Nah, harusnya bisa. Harus bisa itu. Ini banyak pertanyaan pasti dari para penonton, Mas ya. Iya. Jadi kira-kira 600.000 dapat apa, Mas? Buat beli bahan baku aja kira-kira nggak tahu cukup apa enggak atau dan lain sebagainya. Nah. Kira-kira perlu ceritain ya, Mas? Ya, tergantung gini sekarang. Kalau kita katakanlah seperti yang tadi saya katakan pertama itu harus niat. Ini. Niat itu kita wujudkan dengan tujuan. Oke. Tujuannya itu apa dan bagaimana kayak gitu. Baru nanti kita eksekusi. Eksekusi. Nah, dalam mengeksekusi ini kita harus tahu effort kita seberapa banyak. Usaha kita seberapa Usaha kita kuat sebesar gitu ya? apa. Oke. Effort itu bisa menjadi modal yang harus kita miliki. Di situ terutama modal kepercayaan diri, nah gitu kan. Modal kepercayaan. Terus modal keyakinan dan modal sungguh-sungguh. Ini penting ini, modal-modal ini. Nah, kalau kita itu sudah punya kepercayaan diri yang bagus, terus kita sungguh-sungguh, tujuan jelas, insya Allah Bisa ya. bisa. Nah, terus yang ketiga di samping niat eksekusi, yang ketiga itu yang harus kita miliki, yang harus kita tanamkan dalam diri kita, yaitu kita harus punya yang namanya harus memulai dengan apa yang kita punya sekarang ini. Ini effort yang harus kita Effort yang memang yang harus kita kita perhatikan mulai dari kondisi kita yang sekarang ini. Jadi apa istilahnya ya? Opportunity kita. opportunity kita. Kesempatan kita tuh apa sih? Ya sekarang ini. Jangan menunggu. Katakanlah ada orang bilang gini, saya akan melakukan usaha jika saya begini. Atau jika saya punya ini. Kalau orang seperti ini kasih apa yang diinginkan,
nggak akan jadi jalan anunya usahanya. Sorry mas, aku ketika sama kayak gitu, aku jadi inget kayak gini. Ada temanku tuh yang bilang, aku pengen usaha, tapi aku bukan anak orang kaya, aku nggak punya modal dan lain sebagainya. Itu mindsetnya terlalu tinggi kayaknya mas. Bukan mesin itu salah itu. Itu salah ya? Salah. Karena gini, Oke. coba gini. Kalau ada anak atau teman yang mengatakan kalau saya punya uang 2 juta, saya bisa mulai usaha. Oke, Nah. iya rata-rata kayak gitu. Kalau itu coba kasih 2 kali lipat dari yang diinginkan. 4 juta. 4 juta. Oke. Tunggu 3 bulan. Habis uang itu, nggak jadi usahanya. Oke. Nah, karena apa? Karena memang niatnya nggak ada. Niatnya kurang nih. Nah, terus mengeksekusi niatnya itu kurang bagus dan menunggu sesuatu itu pasti dia nggak ada keberanian yang luar biasa. Beda kalau begini, saya akan mau mulai usaha dengan apa yang ada saya punya dan mulai saat ini. Harusnya kayak gitu. Harus gitu. Nah, caranya seperti apa? Kalau sebelum kita punya yang macam-macam, kita bisa sinergi. Nah, ini yang keempat. Sinergi dengan siapa? Dengan orang yang sudah sesuai yang kita inginkan. Iya. Sekarang gini. Jaringan itu ya mas? Jaringan bisa, teman bisa, tetangga bisa. Terus siapa saja bisa yang kita lihat di mana ada orang yang mempunyai yang kita butuhkan, tapi dia tidak bisa melakukan. Contoh gini, kita tidak punya katakanlah modal berupa uang. Cari bersinergi dengan orang yang punya uang tapi nggak punya usaha. Kan bisa. Betul. Atau kalau bukan uang, katakanlah gini, contoh gini. Kita mau buka usaha, niat kita udah fokus berusaha. Katakanlah sekarang kita mau buka usaha warkop gitu. Oke, warkop. Warkop seperti ini kayak Kang Jo ini. Oke. Nah, untuk buka warkop seperti Kang Jo ini tidak perlu harus punya warkop sendiri, punya sendiri, punya fasilitas sendiri, kan gitu. Iya. Tapi apa yang dimiliki dia? Semangat. Nah, kalau udah semangat dan sebagainya, ya kita nempel aja di warkop ya Kang Jo. Kita buka online. Oke, buka online ya. Nah, kita buka online, kita tawarkan barang-barangnya Kang Jo. Produk-produknya iya kita fotoi ya gitu kan. Iya betul. Nah, udah jadi. Terus Simple, apa yang dibutuhkan? Simple. Kalau mau gitu kan. Ada niat ya. Ada niat dan eksekusi. Oke. Kalau bisa aja kita punya niat, oh kita bisa dengan Kang Jo ini, kita foto menunya Kang Jo, kita fotoi, ada wedang uwu, ada es Tadi tuh yang aneh itu bagus itu. Mansur. Es Mansur ya. Itu luar biasa itu. Itu kan bisa bisa difoto. Nah, ini kadang sudah punya niat ingin buka warung kopi, tapi nggak punya apa-apa, punyanya HP. Ya sudah, fotonya aja punya Kang Jo ini. Sekarang soalnya bisnis online itu sudah sangat luar biasa. Oh, luar biasa, apalagi anak-anak milenial. Wah, luar biasa anak milenial itu. Sepakat. Anak milenial luar biasa. Nah, sekarang Kang Jo difotoi, di-share. Oke. Nah, di-share kan yang punya toko siapa? Iya, yang punya HP. Betul. Begitu ada orang ke sini, belinya di dia, kan gitu kan. Betul. Harganya beda lagi. Kalau di offline harganya katakannya cuma 10.000, di online bisa 15.000 atau bahkan 2 kali lipat. 2 kali lipat lagi. Nah, di sini, ini sinergi, yang gitu kan. Bersinergi. Terus apa yang dibutuhkan? Kan bukan modal apa-apa, kan kok keinginan dan eksekusi. Nah, ini caranya seperti itu. Jadi 4 langkah ini itu minimal harus kita mulai, yaitu pertama niat, eksekusi, mulai dengan apa yang kita punya. Terus yang keempat sinergi. Ya, nah, ini penting, ini sinergi ini. Nah, setelah semua itu baru disyukuri dan berkembang. Nah, yang 5 ini syukuri dan kembangkan. Berkembang. Mungkin lebih dieksplor lagi. Nah, dieksplor lagi nanti gini. Kita kembangkan itu jangan kita makan hasilnya semuanya. Oh, gitu. Kita investasikan. Oke, diinvestasikan ya. Jadi labanya itu enggak aku laba segini beli ini enggak kayak gitu. Oh, jangan konsumsi dulu. Oke. Jadi gini, memang penyakit anak muda itu kadang-kadang itu gengsinya tuh didirikan dulu. Oh, betul. Wah, gengsinya dinaikkan, habis itu gaya hidupnya berubah. Nah, itu. Nah, kalau udah gaya hidup berubah, bisnis apapun akan hancur. Jangankan yang mau mulai usaha, berapa banyak pengusaha-pengusaha besar yang hancur karena
Salah pengelolaan mungkin. salah pengelolaan dan ini gaya hidup kan Gaya gitu kan, hidup ya, gaya betul. hidupnya. Nah, kalau kita lihat ada beberapa video di YouTube di YouTube-nya atau di anu itu di WA ya, Betul. yang sebelum dia bekerja itu dia nggak punya utang. Iya, betul. Ha, Pernah lihat ya? pernah lihat. Jadi begitu dia bekerja, loh, punya utang tambah. Karena apa? Harus kredit sepeda motor. Iya. Jabatan naik, utangnya tambah banyak. Karena harus beli rumah, harus punya mobil. Setelah punya istri, loh tambah lagi utangnya. Utangnya. Sampai dia menjelang pensiun, utangnya tambah banyak. Nah, enak mana sekarang? Bekerja atau nganggur? Iya, iya. Nah, kan gitu. Kalau nganggur nggak punya utang gitu. Nah, nggak Tapi setelah bekerja malah pada punya utangnya utang. banyak, Nah, gitu. ini karena apa? Salah pengelolaan gaya hidup gitu. Oke. Nah, ini makanya kalau kita mau baru mulai usaha, jangan merubah gaya hidup dulu. Kita Nikmati dulu hasil kita Nikmati. itu ya. Terus kita investasikan sedikit demi sedikit. biar uang itu bertambah. Nah, bertambah dan impian kita awal itu terwujud. Oke. Nah, seperti yang saya contohkan tadi kan impian awalnya kan punya warkop, Iya, betul. punya warkop yang bagus, mungkin berkembang jadi kafe lah kan gitu. Oke. Nah, jadi kafe untuk kelas menengah ke atas kan gitu. Betul. Awalnya dari apa? Jadi mulai kemampuan kita yang apa yang kita punya pertama itu. Yaitu ya kalau memang anu ya dompet di Kangcok online dan sebagainya itu tadi. Nah, kan ada laba, diinvestasikan, ditabung. Nah, ini. Jadi hasil itu jangan langsung dikonsumsi habis, tapi harus tetap dibalikan kepada modal usaha lagi. usaha. Modal usaha lagi. Nah, di sini akan apa ya? Pepatah yang mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit itu kan akan terwujud. Akan terwujud ya. Nah, itu caranya. Paling enggak itu 4 hal ini yang harus kita punya. Oke, Ini. 4 hal itu kunci yang dimana itu step proses ya, Mas. Iya, Lalu saya masih penasaran, Mas. Jadi iya. kalau kita nih, kalau muda mungkin ya, Ya. teman-teman ataupun juga siapapun lah ya yang ingin mulai usaha. Tadi kan kita sempat nyeletuk, Mas Direktur ini mengatakan bahwa memulai usaha dengan modal BLT. Wah, ini kira-kira saya mikir kira-kira dengan uang 600.000 ya kan, Ya. atau bahkan kalau sekarang pengeluaran BLT cairnya itu kan 1.800.000 Nah, 3 bulan ya. dikalkulasikan 3 bulan. Ya. Bisnis apa sih, Mas, yang bisa dikembangkan Ya selama banyak sekali, banyak sekali contohnya. Banyak. Iya, iya, Contoh sekarang gini, kita menerima BLT 1.800.000. Kita pakainya 800 ya. Yang 1 juta ya untuk konsumsi lah. konsumsi? Ya karena memang tujuan awalnya BLT itu kan untuk konsumsi. Betul, betul. Atau kita perlambat konsumsinya dengan menggunakan modal semuanya gitu kan. Di saving dulu. Di saving gitu ya. dulu, bukan di saving dulu, digunakan usaha dulu. Oh, dikembangkan Ah, uangnya. dikembangkan. Jadi 1.800.000 ini kita jadikan modal. Modal. Nah, hasilnya kita nikmati setiap bulan. Hmm, Nah, oke, itu bisa jadi. Ya, contoh sekarang gini. Jadi apa 1.800.000? Ya jadi banyak, jadi banyak ya. banyak sekali. Contoh ini nih, satu aja, Mas. Contoh konkret itu belikan HP. Oke, sekarang Belikan HP yang paling murah yang Android ya gitu kan. Android yang mumpuni lah mungkin Yang ya, mau secara yang fiturnya. cukup lah, yang paling murah paling enggak di bawah 1 juta udah jadi kan, Udah jadi HP ya. udah jadi HP. Sudah, belikan paketan atau kalau memang nggak punya paketan di warkop. Nempel wifi. Nempel wifi dulu gitu kan. Nempel wifi. Kita jualan online. Oke, online shop. Jadi online shop kita jadi reseller. Reseller dulu. Wah, reseller. Apapun yang bisa yang ada ya kita jual. Iya. Nah, sekarang kan gini, kita apalagi anak-anak muda sekarang itu pasti kan punya komunitas, Oke. punya teman. Dan temannya tuh banyak grup kan gitu kan. Ya betul, betul. Temannya punya teman, komunitasnya punya teman, gitu kan? Temannya punya komunitas lain lagi yang gitu. Nah, ini begitu kita share, bro, kita punya barang ini. Nah, ya sudah, itu ada nyantolnya gitu. Ada nyantolnya ya, Mas. Nah, dari situ yang gampang-gampang dulu aja. Tapi kira-kira anak zaman sekarang apakah ada yang nggak punya HP? Rata-rata kan semua punya HP ya. Iya, kalau sudah punya HP lebih gampang lagi, Lebih gampang ya lagi. gitu kan? Oke. Lebih gampang. Mm, Nah, itu kalau untuk yang milenial, yang kekinian. Yang itu untuk all shop mungkin. Ya. Oke. Untuk anak-anak muda. Anak-anak muda. Tapi pertanyaan sekarang gini, gimana kalau orang tua? Nah, itu. Nah, kalau orang tua dengan 1.800.000 itu udah sangat cukup juga untuk usaha itu. Iya, iya. Banyak sekarang usaha pentol bisa. Apalagi sekarang pentol kekinian. Ada pisang goreng kekinian, gitu. Oke, betul, betul. Ada yang paling terakhir tadi saya dengar itu ada
rengginang, ya itu kan? Rengginang. Rengginang dengan rasa-rasa. Ada rengginang rasa green tea. Green tea. Zaman kita dulu belum ada kan, Belum kecil ada. dulu. Rengginang pokoknya buat ada di toples waktu lebaran dimakan. Ya, itu paling gurih gitu Iya, kan. betul lah. Sekarang ada rengginang green Oh, tea. baru ini Mas. Baru tadi saya lihat dia di grup ini. Oke, Oh, oke. ada baru ini, rengginang green tea. Ada rengginang rasa coklat. Terus tadi juga saya mau berangkat sini tadi ada teman kantor itu beli pisang goreng. Pisang goreng yang bermacam-macam warna anunya, apa namanya? Rasanya. Nah, saya tanya, berapa itu tadi? 10.000. Nah, pisangnya kalau biasanya pisang goreng itu kan satu pisang satu. Ini enggak, hanya separuh. Oke, separuh dipotong separuh. Iya, separuh. Jadi hitungannya itu separuh pisang itu digoreng, terus dikasih topping. Oke, topping di atasnya. Iya, dikasih topping. Saya tanya, loh ini loh ada rasa-rasa ini loh, pisang gorengnya. Ini kekinian. Oke. Saya tanya, belinya di mana? Di grup WA. Loh katanya, Oh. loh kok luar biasa toh. Iya, iya, iya. Nah iya. ini, jadi kalau modal katakanlah satu tundun pisang itu aja, itu berapa? Kan nggak mahal kalau kita Iya. mau beli di pasar. Heeh. Nah kalau satu tundun jadi berapa ratus pisang gitu. Dan uangnya berapa gitu? Nah gitu Jual kan. semua. Nah ini, yang penting kita itu membuat sesuatu itu yang mempunyai nilai lebih dari yang biasanya. Ini seperti contoh pisang goreng tadi ya. Oke. Pisang goreng tadi kalau biasanya kita jual pisang goreng kan ditepungi, goreng gitu aja kan. Selesai, gitu. Selesai. Dijual paling 2.000 ya satu. Iya, 2000. Itu satu. Nah, kalau ini hanya separuh bisa 2.000. Oke, Eh, 2 kali lipat kan gitu kan. 2 kali lipatnya. Nah, apalagi nanti kalau dikemas, Kemas terus. dikemas lagi. Nah, di sini bedanya entrepreneur sama pedagang. Ini Oh ini iya, beda. betul. Kalau entrepreneur kayaknya harus punya apa ya? Daya kreatif. Kreativitas yang tinggi gitu ya. Kreativitas. Nah, bedanya sama antara entrepreneur sama pedagang itu di sini. Kalau pedagang itu jual semangka, beli semangka, jual semangka. Ini pedagang. Oke, jadi tinggal mindah aja. Pindah aja. Keuntungannya kecil. Kecil ya. Tapi kalau entrepreneur beda. Diolah lagi gitu. Diolah, semakin tinggi ilmu entrepreneurnya, semakin mahal semangka itu. Semakin kreatif, Semakin maka kreatif, semakin banyak, mahal. Banyak laba. Iya. Contoh sekarang gini. Oke, Satu butir semangka, kalau kita beli, katakanlah 10.000. 10.000. Kalau kita jual berapa? Mungkin ya 11.000 Nah, atau 11.000, 12.000 gitu kan. Iya, Itu kalau itu pedagang. pedagang. Kalau orang entrepreneur beda lagi. Nah, semangka satu butir baik 10.000 dipotong-potong sama dia. Oke, dipotong-potong. Dipotong-potong jadi 10. Nah, jadi 10 per potong dijual 1.500. Jadi berapa hasilnya? 15.000. 15.000. Itu entrepreneur yang kelas pemula kan gitu kan. Kelas menengah lagi, kelas atasnya sedikit. Setelah dipotong-potong, dijus sama dia. Oh, di jus. Dijus satu potong dijus satu gelas kan. Nah, satu gelas jus berapa? Bisa 3.000. Bisa 3.000. Nah, 3.000 Atau bahkan kali lebih. 10, 30.000. 30.000. Udah 30.000 kan gitu kan. Oke, betul, betul. Nah, betul. jadi kalau dijual 30.000 3.000, 3.000. 10 potong jadi 30.000. Ini sudah di atasnya dikit. Oke. Ya. Nah, kalau sudah di atasnya lagi dipotong-potong, dijus, dikemas. Ditambahin apa-apa Nah, gitu ya. dikasih merek. Nah, itu bisa 7.000, bisa 5.000. 10.000, 15.000. Nah, gitu kan. Ini entrepreneur. Entrepreneur. Nah, kalau kelas sudah dekat mahir, satu botol itu nanti jus itu bisa 30.000 Gimana dijual di mana? di kafe. Oke, di kafe. Kan gitu. Iya, iya, Di iya. kafe jualnya. Masuk ini, Nah, masuk. Diperhatikan tempatnya, botolnya dibaguskan, mereknya dibaguskan, Di branding. di ya. branding, taruh di tempat yang memang di tempat-tempat yang mahal. Mahal, oke, oke. Semangkanya sama, gitu. Semangka gitu ya. Itu ini suatu apa ya yang membedakan antara pedagang dengan entrepreneur. Oke. Nah, yang kita butuhkan sekarang ini bagaimana pemuda-pemuda kita itu menjadi entrepreneur itu gitu. Jangan mimpi jadi buruh lagi gitu ya. Iya, jangan mimpi jadi buruh. Kalau sekarang ini ada gelombang PHK, sebetulnya harus bersyukur itu. Woi, Iya, teman-teman yang di PHK sekarang ini harus bersyukur. kenapa Mas? Ya karena kesempatan untuk berusaha. Oke. Karena kalau selama kita tidak di PHK, untuk mengundurkan diri itu berat. Apalagi ngingkarin kontrak nih. Ah, iya, Mas, wah ya. agak denda lagi ya gitu. Berat.
Nah, tapi kalau dengan PHK sudah dapat pesangon, sekalipun kadang-kadang nggak sesuai karena Iya. pandemi ya. Betul, betul. Tapi kan bisa untuk modal. Jadi bagi teman-teman yang kena PHK, ya segera bersyukur lah. Bersyukur saja lah, Bersyukur disyukuri dan ya. disyukuri dan ya ini merupakan momentum yang bagus untuk memulai usaha. Dan Nah, harusnya ini. bangkit ya. Bangkit. Nah, kalau bisa 3 bulan setelah PHK, tunjukkan kepada yang PHK, saya mampu berdiri sendiri. Oke. Nah, itu yang penting. Justru mau cuma terima kasih. Iya, terima kasih atas PHK-nya gitu ya. Ini. Baru kali itu. ini orang di PHK terima kasih ya. Ya harus begitu ya, Bang. Sepakat, sepakat. Nah, ada beberapa pertanyaan lagi, Mas. Oke. Kalau sekarang ini kita kan melihat suasana di lingkungan kita, di negara kita lagi mengalami krisis. Ya. Ketika pandemi ya kan, dari sektor ekonomi kita lumpuh. Ya. Dari sektor pendidikan apalagi dan lain sebagainya. Kalau kita ngobrol tentang usaha, Ya. iya Mas, kita mau memulai usaha di era pandemi. Ya, bisa saja. Makanya gini, apapun yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada yang sia-sia. Oke. Setiap ada yang dijatuhkan, pasti ada yang dibangkitkan. Oke. Contoh sekarang gini, pandemi kemarin itu berapa banyak usaha-usaha yang tutup dan bangkrut ya. Tapi di sisi lain berapa banyak usaha yang tumbuh. Iya, Luar biasa. apalagi all shop. All shop apalagi ya gitu kan. Sekarang gini, contoh gini, saya punya teman yang di Jogja itu luar biasa. Dia selama dia usahanya itu apa namanya mukena sama jilbab. Jilbab Biasanya kalau sudah mau Ramadan itu langsung luar biasa kadonya. sangat tinggi. Tinggi permintaan. Tapi begitu pandemi kemarin dia nyungsep. Oke, nyungsep. Hampir habis semua modelnya gitu kan. Nah, terus dia karena dia punya seorang entrepreneur kreatif lah gitu. Dia lihat film Korea itu karena sudah hancur usahanya ya dia lihat film Korea. Lihat drakor ya. Iya drama drakor itu. Terus bahkan saya waktu ketemu dia itu nginep ya. Saya istirahat malam tuh dia lihat drakor sampai hampir subuh gitu. hampir subuh. Terus ternyata dia bilang gini, saya dengan drakor ini saya punya inspirasi yang bagus. Oke. Loh, masa apa sih mas lah gitu. Dia bilang dia usaha rajut. Rajut. Apa namanya yang Baju, dipakai pakaian. yang waktu itu yang dipakai siapa sih namanya Nam Dusan atau siapa itu ya, Sweater kan Mas? sweater ya, sweater rajut itu loh. Nah itu dia inspirasi itu. Nah ini berarti akan ngetren. Iya, iya betul. Maka dicarilah pengusaha rajut dan itu ketemu di Semarang. Oke, Semarang ya. Di Semarang dan dia tuh habis PHK juga di sana. Hmm. Nah dia minta di sana sampel, nah gitu kan. Contoh ya. Contoh habis itu dibuatkan sesuai dengan gambarnya yang drakor tadi Drakor itu. ya. Dibuatkan sesuai, difoto sama dia, foto di open PO. Oke. Nah. Iya. Itu sudah ribuan. Ternyata pertama itu 4.000. Dia Yang beli yang pesen itu Pesa, 4.000. dia punya 4.000 dia langsung bikin 4.000 karena yang pesen sudah 3.000 lebih Oh. dalam waktu beberapa minggu kan gitu kan. Nah, terus ditutup dalam 4.000 dibuatkan dan demikian terus sampai pabriknya itu dibeli sama dia, diakuisisi Diakuisisi Pak. diakuisisi pabriknya. Nah, ini karena apa? Dia seorang yang mempunyai kreativitas yang tinggi ya gitu ya. Karena dia kreatif ya. Mas? Kreatif. Nah, kan ada yang nyungsep, ada yang bangkit kan gitu. Oke, betul, betul. Nah, di pihak lain juga ada teman yang usaha masker. Oke, masker. Nah, Ini. itu luar biasa. Jadi pada waktu dia itu usaha dia di fashionnya itu hampir nggak ada aktivitas, beralih pada fashion, pada masker. Masker ya. Ya, di sini hampir keuntungannya itu jauh dari yang biasanya di fashion ya gitu kan. Betul, betul, betul. Nah ini kreativitas, Artinya melihat peluang gitu, melihat Mas. peluang itu pinter kan gitu kan. Betul. Nah bayangkan masker pada waktu awal pandemi itu Waduh, kan mahal itu. mahal sekali Mas. Sekalipun sekarang sudah mulai ya sebenarnya stabil murah, ya, stabil lah stabil. sekarang gitu. Nah sekarang saya lihat kemarin maskernya juga sudah berhenti juga dia gitu. Ganti yang lain. Udah ganti yang lain Karena lagi. kreatif Nah, mungkin ya. kreativitas itu. Nah ini yang perlu kita tularkan itu adalah
virus-virus kreativitas seperti ini. Nah, ini harus kita tularkan pada generasi muda. Supaya apa? Ya bisa membaca peluang-peluang seperti ini. Jangan cuma virus corona aja yang nyebar, tapi Sekarang virus- corona di mana-mana, ya virus kreativitas itu kita sebarkan. Sepakat, Ya, ini. sepakat. Iya. Nah, jadi gini Mas, kalau tadi kan ini era pandemi ini kita harus bisa melihat peluang berarti ya. Ya, Nah, cuman ada beberapa sisi yang memang apa nih, teman-teman ini susah untuk membaca pasar. ya, Jadi kalau kemarin kita diskusi sama teman-teman saya itu tentang gimana sih kita cara memulai usaha ataupun mengembangkan usaha di era pandemi ini, teman-teman cuman satu itunya apa namanya kendalanya, yaitu adalah kita susah menebak pasar. ya. Pasar itu jadi tebak, pasar dimasuki. Nah, ya itu kan. Kalau kita tebak ya kita nggak masuk-masuk. Betul. Biasanya ini orang mahasiswa yang pintar Hah? itu ya gitu itu dianalisa dulu, Oke. dianalisa terus sehingga tidak dieksekusi, Nggak action ya? nggak action. Nah, gitu ya. Jadi setelah Iya, terlalu banyak dianalisa. betul. Nah, sekarang gini, kita belajar kalau di ekonomi apa namanya di fakultas ekonomi, Fakultas Ekonomi. berapa tahun belajar ilmu ekonomi itu? Nah, gitu kan, 4 tahun, bahkan lebih ya? mulai mikro, makro, ekonomi, was macam-macam. Tapi ada nggak actionnya? Nggak ada, Jarang lah Mas. jarang. Entrepreneur itu bukan pengetahuan, tapi keterampilan. Keterampilan, Iya, pengalaman. pengalaman. Nah, keterampilan itu tidak bisa diajarkan secara apa namanya? Secara teori. Oke, Harus action. betul. Nah, membaca pasar itu kalau kita itu belum terjun ya nggak bisa. Oh, kita nggak tahu. Kan hanya prediksi. Iya, betul. Ya, kalau prediksi terus ya nggak selesai. Ini namanya punya gagasan tapi nggak punya eksekusi gitu. Oke. Nah, makanya tadi 4 yang harus kita anukan itu niat, eksekusi. Ya kita nomor 2 kan eksekusi. Mas, sorry BTW nih. Ya. Kayaknya nih besok setiap kampus kalau ada orang dosen ekonomi itu kayaknya salah satu syaratnya harus dia punya itu deh. Punya Usaha. Iya. Harus gitu. Oke, Dia nggak punya usaha, bukan pelaku usaha, ngajar kewirausahaan. Nah, itu repot. Ini teori yang diajarkan. Iya, Padahal betul. kan gini, kita tahu kan, teori itu kan diambil dari pengalaman. Pengalaman yang disarikan menjadi buku dan diteorikan. Betul. Nah, teori ini buku referensi kita itu buku siapa sih? Mungkin Luar negeri kayak gitu kan. negeri, ya. Banyak luar negeri. Nah, padahal kultur kita tuh beda. Betul. Kultur beda, daya beli beda, terus hampir semuanya beda lah. Di Amerika beda sama di Indonesia. Jauh beda. Mindsetnya masyarakat beda. kondisi pasar. Nah, padahal kita yang kita pakai di sini teori dari luar negeri, kan gitu. Nah, sekarang kalau kita tanya, siapa sih pakar marketing kan gitu kan? Iya, betul. Pasti dari luar negeri. Dari luar negeri. Iya, betul. Kan gitu, siapa namanya yang marketing kan itu? Ya pokoknya luar negeri semua, referensinya dari luar negeri gitu. Para pengusaha mungkin kita berkiblatnya sama Steve Jobs Apple. Setuju Apple itu beda pikirannya gitu Beda, kan. ya. Nah, ini. Nah, makanya harus keterampilan itu harus diasah dan dilakukan terus menerus. Nah, Betul. ini trial and error inilah yang menjadikan orang itu jadi kuat nantinya. Oke. Itu. Kalau hanya teori aja, ya nanti jadi pengarang buku. Nah, jadi gitu. akademisi kuliah aja Akademisi, gitu. ya kuliah saja. Nah, Iya, betul. itu yang penting itu. Jadi Oke. contoh seperti gini. Kalau kita itu belajar sepeda motor, katakanlah kita itu belum pernah naik sepeda motor, Oke. diajari teori sepeda motor, datangkan katakanlah Valentino Rossi Oke, ngajari. Valentino Rossi. Diajari lu cara nikung, cara ngegas, cara macam-macam itu. Habis ilmunya Rossi, datang yang lain, Lorenzo. Lorenzo. Gitu. Datangkan lagi, suruh ngajari lagi. Habis itu datangkan lagi, siapa lagi ya gitu kan? Oke. Katakanlah sampai 5 guru pembalap terbaik. Oke. Habis itu selesai semuanya, kira-kira yang diajarin ini bisa nggak seperti yang diajarkan dulu belajar di lapangan? Belum tentu. Nggak bisa. Oke. Karena apa? Naik sepeda motor itu bukan pengetahuan, tapi keterampilan. Oke, Nah, keterampilan. ini Dan ternyata usaha itu, entrepreneur itu keterampilan. keterampilan. Iya, harus dilakukan. Dan pasti pernah jatuh. Nah, otomatis itu, otomatis. Jangan bermimpi menjadi entrepreneur yang sukses kalau belum pernah mengalami jatuh bangun.
Nah, itu jatuh bangun itu biasa. Nah, cuma entrepreneur itu apa namanya pengusaha itu jarang yang baperan. Baper Mas ya? Iya, Itu baper. baper begini, usahanya bangkrut, dipikir terus gitu. Iya Nah, betul. gitu. Apalagi ini yang seru. Belum mulai usaha udah takut Udah duluan. takut duluan. Nah, padahal rumusnya itu bukan berapa kali kita jatuh yang hitungannya itu, Hitungannya. tapi berapa kali kita bisa bangkit dari jatuh itu. Oke, sepakat. Nah, Itu ini kayaknya penting. quote of the day ya. Nah, ya itu. Sepakat, sepakat, sepakat. Ini penting gitu. Cuman jauh daripada itu Mas. Ketika kita ini sudah ngomong usaha ya. Ya, Jadi yang pertama kan yang memang yang jadi acuan itu adalah usaha, effort usaha. ya. Ah, Tapi beberapa orang ini lagi-lagi hal apa sih Mas, kan ada nih teman-teman saya ini yang motivasi kurang, role model juga mereka ada. nggak dapet. Nah. Terus habis itu apa yang kira-kira untuk pengusaha pemula nih Mas, tips-tipsnya apa Jadi yang harus gini, dilakukan? kalau seperti itu, ini orangnya yang dianu, Oke, yang dibina dulu itu. harus orangnya dulu. Iya, karena usaha itu tergantung pada orangnya. Oke, Sekarang gini, contoh gini, ada nggak orang bisnis kuliner yang bangkrut? bisnis banyak Banyak. banyak Yang sukses juga beberapa banyak juga ya. juga, gitu. Nah itu kuliner. Lebih spesifik lagi, ayam goreng, ada nggak yang bangkrut? Banyak Yang sukses? banyak juga. Loh, terus apa sekarang faktornya? Kalau bukan orangnya, Oke, betul betul kan gitu berarti kan? Bisnisnya orang- sama. Nah, tapi ada yang sukses, ada yang enggak. Nah, ini pasti dicek orangnya dulu, pelaku usahanya pelaku ini. usahanya, Iya, betul ya. seperti apa usaha ini. Mm. Nah, kalau sudah dicek usahanya, ini baru nanti akan ketemu. Nah, tapi kalau dia nggak punya inisiatif, nggak punya apa namanya kemauan, terus nggak punya role model, ya ini harus ikutkan pelatihan dulu. Oke, pelatihan ini jadi peluang buat teman-teman yang mau bikin pelatihan. Ya. Pelatihan entrepreneur Nah, gitu. pelatihan entrepreneur harus begitu. Betul, betul. Jadi, betul. nah nanti di pelatihan entrepreneur diberikan wawasan apa fungsi apa namanya bagaimana menjadi entrepreneur yang baik, menjadi pengusaha yang bagus, dan bagaimana memulai usaha. Ini yang penting. Oke. Tingkat dasar dulu. Oke, betul. Karena kalau nggak digembleng dan dikasih apa ya wawasan tentang usaha, ya nggak mau berusaha. Apalagi kalau ada pelatihan training Mm-mm. tentang wirausaha pun juga dibina pas waktu action. Nah iya Itu kayaknya perlu dilakukan ya Mas. perlu itu. Perlu ya. Jadi gini, kalau di komunitas kita apa namanya sukses berkah community itu Oke. ada pendampingan. Oh, ada pendampingan ya. Ada pendampingan. Saya termasuk ini anggota pengurus sukses berkah community Oke. SBC itu sih ada pendampingan. Hmm. Ada yang kelompok bisnis, ada juga yang pendampingan selama 1 tahun. 1 tahun ya. 1 Mas? tahun itu didampingi. Itu ada namanya Coach Ridwan Abadi itu Oh. mendampingi pengusaha-pengusaha pemula itu dari mulai startup sampai grow. Oke, Nah, jadi itu. mulai sampai nanti dia bertumbuh. Sampai berkembang, tumbuh gitu. ya? Itu Oke, oke, oke. itu apa namanya digratiskan sama coachnya itu, tapi semua fasilitas ditanggung oleh masing-masing Oleh peserta peserta, ya. peserta pendampingan itu. Nah ini itu kan harus ikut seperti itu kan bisa menambah wawasan itu. Betul sekali, itu penting kayaknya untuk teman-teman yang mau memulai usaha. Usaha. Jadi kalau mulai usaha ya cari ilmunya, ilmu ini aja, ilmu startup harus tahu. Harus tahu dulu. Harus ilmunya seperti apa. Kadang-kadang kan gini, ada juga orang itu ingin menjadi pengusaha, dia rajin ikut seminar apa aja diikuti, tapi nggak pernah action. Nah, Ada. itu yang repot kayaknya. Jadi ahlul workshop bahas seminar. Wah. Istilah baru kayaknya. Iya, ahlul workshop bahas seminar. Iya, Kalau iya. workshop usaha dia selalu ikut, seminar ikut. Tapi ya itu tadi niatnya sudah besar. Nah, langkah yang kedua gak dimulai-mulai, Oke. yaitu eksekusi tadi Eksekusi, itu. ya. Sebetulnya harus dieksekusi. Kalau ada eksekusi, ya selesai gitu kan. Betul. Mulai ya gitu. Baru sambil belajar ilmu yang berikutnya gitu. Itu yang harus kita perhatikan betulnya Siap, itu. siap. Nah,
Kini kayaknya nih sudah banyak sekali yang kita dapat ya dari Ya, alhamdulillah. Mas Direktur gitu kan. Nah, cuman ada beberapa hal yang perlu menjadi sorotan utama nih Mas kalau kita mau Oke. memulai usaha atau teman-teman yang ingin mengembangkan usaha. Hmm, Ini ngomong tentang entrepreneur dan digitalisasi, Mas. ya. Kira-kira seberapa penting sih orang yang memulai usaha dia harus menguasai digitalisasi atau minimal teknologi lah yang berkembang sekarang itu penting nggak sih Mas? Ya penting, Penting sekali ya. penting. Tapi kan tidak harus bisa juga. Oke, oke, Nggak harus bisa sendiri. oke, Kan meng-hire orang yang bisa. oke. Nah, Cari ini orang gini, yang bisa. katakan gini, kalau kita mau jadi entrepreneur yang katakan kita sudah mulai punya usaha, mau mengembangkan usaha, terus kita mau mendigitalisasi usaha kita, itu ya kita nggak butuh-butuh banget kita harus belajar sendiri, enggak. Oke, oke, Cari aja ada anak milenial itu. Jadi anak milenial itu kan sudah pinter-pinter. oke. Anak-anak milenial kan udah pinter-pinter. Mereka kan lahirnya bareng Android. Betul, betul. Nah, jadi dilepas itu aja. Buatkan konten ini, buatkan konten gini kayak gitu. Kita awasi, kita minta yang kita inginkan, mereka udah buat. Nah, kalau kita belajar sendiri apalagi yang umuran-umuran yang kolonial, kan sulit. Zaman koloni. Iya. Jadi kalau Oke, oke. kan sekarang kan arah milenial, di atasnya kan anak kolonial lah gitu Oke, kan. betul, betul. Kalau yang zaman kolonial lu belajarnya itu kan sekedar bisa Oke, aja. sekedar bisa aja lah ya. Android itu fasilitasnya begitu banyak, paling yang digugunakan hanya WA, WA. paling digunakan YouTube Betul, begitu kan. YouTube. Yang lain nggak bisa. Nah, tapi kalau anak milenial kan enggak. Semua Semua aplikasi bisa. di-download. Wah, di-download semua bisa. Nah, Oke, kalau kita sudah punya usaha ingin mengembangkan, ya panggil aja mereka. oke, betul, betul. Panggil mereka, kita ya kasih apa namanya? Ruang untuk mengembangkan ini kita datangkan pelatih-pelatih untuk Pelatih digital marketing. marketing. Wah, luar biasa sudah itu. Itu kayaknya apa ya? Simbiosis mutualisme. Mas. Iya, sebuah mutualisme dan ini anak-anak kan senang kalau cuma mainan game itu aja. Iya, Ah, betul. gitu kan. Sekarang zamannya usaha rebahan gitu. Jadi Nah, salah sambil rebahan. itu bagus itu. Oke, Mas. Nih, apa ini sebelum di otak saya sudah muntap karena banyak sekali ilmu tapi belum teraplikasikan gitu ya. Kamu juga nonton kayak gitu. Hmm. Nah, satu pesan dari seorang Mas Direktur untuk para kaula muda yang mau memulai usaha dan ataupun untuk yang mau mengembangkan usaha di era pandemi ini apa sih Mas pesan-pesannya? Pesan saya kembali lagi, jadi mulai usaha itu mulai dengan diri kita, apa yang ada pada diri kita saat ini. Jangan menunggu yang lain. Kuatkan niat, Niat, eksekusi. eksekusi. Nah, terus itu tadi opportunity yang kita maksimalkan opportunity kita. Oke. Nah, terus kalau memang kita belum bisa mandiri, sinergi. Sinergi. Ya, Itu penting ya. penting sinergi itu. Ya itu tadi. Sinergi itu adalah untuk membuat kita itu bisa survive begitu kan dengan effort yang kita punya. Oke, Ini. betul. Jadi 4 hal ini yang harus kita Yang harus dimiliki. ini dimiliki oleh kaula muda Betul, gitu. betul, betul, luar biasa sekali. Tapi sekali lagi jangan hanya niat saja. Eksekusi niat itu. Memulai. Iya, dimulai. Dimulai, oke, baik. Gitu. Luar biasa sekali teman-teman. Jadi ini sepertinya sangat rugi kalau kita nggak berani memulai. Jadi udah nonton video kayak gini, udah banyak ilmu tapi Tetap nggak boleh usaha. itu repot ya Mas ya. Oke, luar biasa sekali. Karena waktu mungkin sudah mepet, Mas. Iya. Jadi kayaknya kita harus next diskusi kita ketemu. Siap, insya Allah. Terima kasih banyak atas ilmu-ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga buat ini semuanya. bukan hanya sekedar teori. Ya. Itu penting. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Ya, sama-sama. Direktur. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke teman-teman sekalian, luar biasa sekali lah yang kita bahas malam ini dan semoga nantinya kita dapat insight yang akan kita actionkan, gitu ya. Amin. Oke teman-teman sekalian, jika teman-teman menyukai silahkan di like dan pun juga silahkan di subscribe. Ketika teman-teman ingin memberikan petuah atau bahkan masukan atau bahkan apresiasi silahkan di kolom komentar. Dan yang terakhir, jika teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat untuk kita semua, silahkan di-share ke kerabat, teman, atau saudara yang lain. Untuk itu, tetap pada diskusi kita
Nah, kali ini kita diskusinya di Channel. Balai Rame Kangjo Kangjo. ya. Jadi ini tempatnya nyaman sekali ya, Mas ya. Iya, enak. Enak ya, Iya. enak dan suasananya alam banget. Untuk itu jangan lupa teman-teman yang area Sidoarjo, Candi mampir ke sini ya. Oke teman-teman, kita sambung next diskusi di id.vasco. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Mas, thank you. Oke.